Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria dan juga epidemiologi Diki Budiman. Pak Bang Riza, kita tadi sudah mendengar usulan dari Pak Diki mengenai bagaimana memperhatikan penyebaran COVID-19 di perkantoran. Karena yang kita tahu testing dilakukan di pasar, dilakukan di rumah sakit, bahkan di publik transportasi. Namun di kantor sepertinya belum terlalu masif, Bang Riza. Apakah nantinya akan ada arah ke sana? Ya memang testing kami lakukan secara masif, tapi pendekatan kami pada prioritas, pada tempat-tempat, pada individu-individu yang kami anggap rentan ya. Jadi memang anak perbatasan biaya, anggaran, dan petugas. Jadi kami tidak bisa semua warga langsung di testing. Namun demikian pendekatan kami tetap pendekatannya adalah active case finding ya. Jadi memang kami sejujurnya lebih proaktif, mendahului daripada lapor, daripada warga. Yang dulu memang warga yang datang ke rumah sakit, ke puskesmas yang merasa perlu karena merasa kondisi tidak nyaman atau ada kekhawatiran atau sakit yang datang tes atau ada keperluan yang memang mensyaratkan harus ada hasil tes. Namun dalam hampir 2 bulan ini kami aktif melakukan active case finding, jadi yang kami proaktif dan mendahului melakukan pengetesan warga Jakarta di titik-titik atau di tempat-tempat tertentu, ada individu-individu yang kami anggap rentan. Tidak hanya pasar, tapi juga tempat publik transportasi, di unit kegiatan lainnya. Ya. Namun demikian, memang belum semua, namun kami minta para pengusaha, para pimpinan, atau pribadi-pribadi yang memiliki dana cukup, agar juga aktif melakukan tes. Banyak ya rumah sakit yang menyediakan fasilitasnya, silakan langsung datang dan melakukan tes. Saya kira ini penting bagi kita semua. Nah, sementara biaya yang kami miliki tentu kami peruntukkan lebih pada warga Jakarta yang lebih membutuhkan. Ya. Jadi bagi mereka pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan sendiri, saya anjurkan juga melakukan tes di rumah sakit. Bang Riza, dengan diperpanjangnya fase pertama ini, apakah ke depannya kebijakan atau pelonggaran PSBB ini jauh diperketat atau seperti apa, Bang? Jadi PSBB transisi fase 1 yang kami perpanjang untuk yang kedua kalinya ini, yang awalnya akan ada pelonggaran di tempat-tempat kegiatan seperti olahraga indoor ya, atau tertutup, kemudian bioskop dan tempat-tempat lain, sementara ini kami belum buka ya, karena memang ada peningkatan penyebaran. Kedua juga menurut para ahli di tempat-tempat tertutup juga lebih rentan. Bahkan kita mendengar sebagian para ahli juga sudah menyampaikan ada potensi kemungkinan penyebaran COVID ini bisa melalui udara. Dan kita lihat beberapa kasus tidak kurang dari 35% kasus ternyata tanpa gejala. Ini juga menjadi perhatian kita. Jadi sekali lagi kita harus lebih hati-hati, lebih waspada bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Kuncinya tidak ada pilihan. Saya selalu menyampaikan, satu, kita senantiasa berdoa, beribadah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita segera terbebas dari COVID-19. Amin. Kemudian kedua, meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan. Ketiga, meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Ya. Yang keempat, menggunakan masker, jaga jarak dan tidak dalam kerumunan. Baik, Bang Riza, kalau tadi Anda sudah menyinggung mengenai sanksi atau tindakan tegas begitu, apakah akan ada tindakan yang lebih tegas untuk mendisiplinkan masyarakat DKI Jakarta akan mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar? Waktu di PSBB dulu, sebelum ada pelonggaran, kami lebih banyak menghimbau dan mensosialisasikan terkait dengan Pergub 41 terkait pemberian sanksi. Namun di masa pelonggaran kami lebih meningkatkan penegakan hukum, penegakan disiplin. Sudah lebih dari 1.355.160.000 uang yang terkumpul dari hasil denda bagi unit kegiatan atau pribadi-pribadi yang melanggar. Namun demikian sekali lagi bukan tujuan kami mencari uang dari hasil denda, tapi kami ingin penegakan ini dapat dilakukan, diterapkan, didisiplinkan supaya masyarakat lebih hati-hati, lebih teliti, lebih waspada, lebih ada efek jerah bagi kita semua. Berarti cukup ya Bang ya, melanggar. sanksi tersebut yang sudah dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat? Ya justru itu, sanksi ini penting sekali kita tegakkan terus dan tidak pilih-pilih. Ada juga restoran-restoran besar, kafe-kafe besar, pemilik-pemilik orang besar juga tetap
Baik, kita tegakkan. kalau Kita bicara bagaimana ke depannya jika beri dalam sanksi. perpanjangan transisi ini masih terjadi kenaikan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Bang? Ya tentu nanti semua dalam berbagai kebijakan apapun data yang masuk yang kami terima, Pak Gubernur memimpin rapat sangat bijaksana, demokratis dan terus melibatkan semua instansi terkait. Kami punya gugus tugas DKI Jakarta melibatkan para pemimpin di Jakarta, kemudian juga kami hadirkan para ahli, para pakar, para epidemiologi, kemudian juga berkoordinasi dengan gugus tugas pusat, dengan pemerintah semua. Prinsipnya semua kita libatkan bersama dalam berbagai kebijakan yang kami ambil di Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah apapun kebijakan yang diambil sudah melalui mekanisme prosedur yang baik dan melibatkan semua pihak. Dan insya Allah keputusan diambil adalah keputusan yang terbaik bagi semua kita warga Jakarta. Baik, saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, apa kunci utama agar PSBB transisi fase pertama ini sukses di DKI Jakarta? Pertama adalah memastikan kembali strategi utama testing tracing ini tetap berjalan sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi jangan sampai ada pengunduran, itu satu. Kedua, memastikan terus dilakukan edukasi sosialisasi ke masyarakat dan juga lintas karena Jakarta ini kan kota besar yang banyak sekali institusi baik nasional internasional yang ada di situ. Itu yang harus kita ajak untuk mereka bisa memahami masalah 3M dan segala macam. Dan ketiga adalah ini. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Wagub tadi betul bahwa ini nggak bisa diserahkan, dibebankan hanya pada pemerintah saja. Karena ada keterbatasan anggaran, SDM dan segala macam. Jadi perlu sekali meraih katakanlah kan di Jakarta ini banyak ada BUMN, ada perusahaan-perusahaan nasional. Mereka tentu bisa membiayai karyawannya untuk melakukan tes ya. Setidaknya untuk di lingkup mereka sehingga bisa ikut turut membantu pendata. Tapi sekali lagi ini tidak boleh dilakukan secara independen, harus berkoordinasi di bawah Dan bersinergi begitu ya Pak Diki ya? Iya, sinergi sehingga datanya kan bisa dapat dan Pemda jadi bisa memahami dan melakukan mapping ya, mengetahui kondisi di wilayahnya. Baik, tips-tips ini kita sampaikan dan langsung didengarkan oleh Wagub kita supaya bisa menjadi bantuan ya, Bang Riza, untuk bisa tujuan bersama meredakan dari penyebaran pasien positif COVID-19. Bang Riza cukup yakin ya masyarakat Jakarta bisa disiplin? Insya Allah, jadi kami terus meminta melalui berbagai cara agar masyarakat lebih lagi meningkatkan disiplin, kepatuhan, dan ketaatannya melaksanakan protokol COVID-19. Baik, terima kasih banyak Bang Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan juga Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat-sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Baik, pemirsa demikianlah Indonesia Bicara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Perlia Putri undur diri, MNC News Channel nomor 1, terima kasih dan sampai jumpa.